Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam dunia spiritual kita mengenal istilah rekoleksi dan retret. Dua istilah ini merujuk pada proses penyegaran diri kembali, pengaturan dan penguatan kembali, merekonstruksi kembali, memperbaiki, memulihkan, dan mentransformasi semangat, roh, raga, idealisme, visi, dan misi agar tetap pada jalur yang benar dan pada arah dan tujuan yang jelas, masih sesuai dengan konsep, atau jika ada perubahan tidak melenceng jauh dari yang telah ditetapkan, mampu mengalahkan godaan dan dosa, serta tangguh dalam iman pada Tuhan. Melalui rekoleksi atau retret biasanya kita diajak untuk berjalan dalam keheningan bersama Tuhan, bukan dalam pelarian dari persoalan hidup atau orang-orang yang mengecewakan demi kenyamanan personal semata. Itulah tujuan rekoleksi atau retret. Kita semakin segar, semakin bersemangat, karena kita tahu dan menyadari kembali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengabarkan kepada kita bagaimana Yesus pada suatu kesempatan mengajak para muridnya untuk menyingkir sejenak ke tempat yang sunyi agar bisa sendirian dan beristirahat. Mereka memang terlalu sibuk mengurus orang banyak sehingga makan pun tak sempat. Pergi ke tempat sunyi berarti mencari keheningan untuk mengolah batin, berdoa, dan juga beristirahat agar mereka memperoleh semangat baru
untuk melayani. Mereka tidak bermaksud berlari menghindarkan diri dari orang banyak yang membutuhkan uluran tangan dan sentuhan penuh kasih Yesus, tapi untuk mengolah kembali hidup batin mereka, arah dan visi mereka untuk melayani. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kesendirian atau istirahat itu tidak berlangsung lama yang dialami oleh para murid. Karena ketika mereka sampai di seberang, orang banyak yang mengetahui kemana mereka pergi sudah berbondong-bondong menantikan mereka. Melihat kenyataan itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sebab orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Semangat baru kembali dimiliki Yesus dan mulailah ia mengajar mereka. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, rekoleksi ataupun retret sangat kita perlukan untuk membantu kita memiliki kembali semangat baru. Sejenak kita diajak untuk berada dalam kesunyian, bukan saja untuk beristirahat, namun untuk mendengarkan suara Tuhan, kehendak Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, baik dengan program-program kita, dengan tubuh dan semangat kita, juga terutama mendengarkan apa yang Tuhan mau melalui pelayanan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, pergi ke tempat sunyi bukan berarti semakin menyuburkan ego, melarikan diri, dan kehilangan belas kasih. Justru sebaliknya, dari kesunyian kita memperoleh inspirasi, ide-ide untuk mewujudkan misi kasih kepada sesama. Sebab seperti Yesus di tepi danau kehidupan kita, ada banyak orang menunggu sentuhan kasih Tuhan, dan kita adalah jawabannya. Semoga selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, kami terkadang lemah dan tergoda melakukan dosa. Bantulah kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu dalam setiap keheningan dan doa kami, sehingga kami mampu memperoleh semangat baru untuk melawan kelemahan dan dosa-dosa kami. Karena Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.